sebagainya. Posisinya berbeda dan mereka juga punya kepentingan dan kita harus sekali lagi mempunyai nyali untuk push back. Untuk menahan mereka, bahkan mendorong mereka ke belakang agar kita ada ruang untuk mencapai titik temu gitu ya. Nah, itu memerlukan skill yang luar biasa. Yes, nah, apa buktinya? Walaupun Pak Ali Alatas keras mendorong balik segala macam, tapi semua orang semakin hormat sama dia. Ketimbang apa? Hasil. Ketimbang orang yang baik sama semua orang, senyum, tapi nggak menghasilkan apa-apa nanti. Perundingannya orang nggak akan nurut, bahkan dianggap remeh. Iya kan? Nah, jadi yang paling penting apa pelajarannya? Bebas aktif itu adalah suatu prinsip ya yang memberikan kita ruang untuk berkarya. Ya, bahkan senggol kiri, senggol kanan, asal bisa membuat dunia lebih damai dan lebih baik. Ya kan, kita bukan Swiss loh. Swiss kan apa? Netral. Apa artinya? Kalau netral itu, you berantem di sini di depan saya gini aja. Ya, saya senyumin aja. Right? Itu kita bukan netral. Ya kan, kita bebas aktif. Berarti kita bebas untuk bersikap dan bertindak gitu. Boleh keras tapi nggak boleh kasar. Yes. Gitu kali ya. Dan asal untuk kebaikan bangsa dan kebaikan dunia gitu. Tapi pengalaman Bang Dino untuk orang internasional tuh ngelihat Indonesia gimana sih Bang? Negara dengan populasi besar pasti gitu. Tapi dianggap negara besar nggak sih gitu? Apanya besar dari luasnya aja gitu? Dari segi aset kita signifikan ya. Apa maksud saya? Ya. Pertama, jumlah penduduk nomor 4 terbesar. Sekarang kan kalau bikin geopolitik, kenapa Tiongkok, India tuh dipandang banget karena jumlah penduduknya besar, ya kan? Itu kan berarti apa? Pasar besar, kekuatan ekonomi besar, kelas menengah besar dan lain sebagainya. Nah, kedua, status kita sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia. Setelah Amerika itu siapa? Saya suka nanya orang-orang Amerika, siapa demokrasi terbesar setelah Amerika? Nggak ada yang tahu ya. Indonesia. Right? Dan itu kan aset ya, karena situasi dunia gitu ya. Dan ketiga, kita negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Nah, apa artinya? Sekarang kan konflik-konflik yang kita lihat ya, dan banyak berkaitan dengan dunia Islam dan dunia Barat. Jadi kita punya aset di sana. Dan terakhir adalah kita negara terbesar di Asia Tenggara, yaitu kawasan yang paling strategis, salah satu kawasan paling strategis di dunia. Jadi orang bilang, kalau saya mau bermain dengan Asia Tenggara, saya harus ketemu baik-baik dengan mandornya nih, si Indonesia ini. Si negara paling besar ini. Jadi aset itu ada. Nah, masalahnya atau tantangannya adalah aset ini gimana kita pakai, kita manfaatkan untuk tujuan apa. Ya kan, tujuannya harus jelas. Kalau dulu Soekarno obsesinya apa? Mendekolonisasikan dunia. Ya kan, apa artinya itu? Pokoknya dunia tuh masih banyak dijajah, kita harus merdekakan, right? Jadi aset-aset ini dia pakai untuk misi besar itu. Dan ini kan cukup berhasil. Negara PBB yang tadi hanya 50 orang tahun 1945, sekarang PBB berapa? Hampir 200 negara. 200, Berarti 4 kali lipat jumlah negara di dunia terjadi dekolonisasi atas salah satunya perjuangan Indonesia gitu kan. Itu Soekarno kan ya. Kalau Presiden Soeharto kawasan Asia Tenggara di ASEAN kan. Ya kan dibikin ASEAN ya, termasuk wawasan Nusantara, right. Jadi intinya apa? Aset-aset ini digunakan untuk suatu objektif politik luar negeri yang jelas, yang bisa dicapai ya dengan strategi dan sumber-sumber yang ada gitu. Saya lanjut karena seru ya ngobrol. Pak Dino melihat sebagai orang internasional Pak Dino, kita bisa dapat gambaran gitu. Betul. Kacamata luar negeri melihat Indonesia tuh, karena kan kadang-kadang kita melihat kok negara kita gini-gini aja gitu loh Pak Dino. Ya mungkin Pak Dino juga pasti pernah ngeluh. Jangan lemes dong. Tapi dengan sudut pandang Pak Dino menjelaskan bagaimana negara-negara besar melihat Indonesia, ya adalah tumbuh optimis gitu Pak Dino. Ini sih yang perlu buat kita, buat anak muda, biar juga jangan melihat dari sisi buruknya aja, tapi ternyata Indonesia tuh punya potensi luas dan dunia tuh melirik. Ini potensi banget.
Tapi memang kita harus benerin nih di dalamnya, ya kan Pak Dino? Kemarin juga ini geser ke topik lain, Bang. Tapi masih terkait, yaitu soal ketika pecah perang di Israel dengan Iran. Iya. Itu kemudian Indonesia dikait-kaitkan dengan coba kalau Indonesia diserang gitu kan. Habis itu gitu. Padahal kita negara besar, tapi kita bisa apa gitu. Nah, dalam konteks geopolitik sekarang gitu loh, sebenarnya yang utama dibenerin ketika kita menjadi sebuah negara gitu kan, ekonominya kah, militernya kah, atau apanya sih Bang? Ketika kita Bang Dino ngelihat dari jauh lah Indonesia itu seperti apa? Saya kan diplomat, jadi saya agak bias diplomasinya. Yang membuat kita aman, paling aman sebagai bangsa itu adalah menurut saya diplomasi kita. Ya, kenapa? Contohnya ini aja. Di Asia Tenggara, kenapa sekarang kita merasa aman? Padahal kemampuan angkatan bersenjata kita kan terbatas. Kapal selam kita berapa jumlahnya, pesawat kita berapa, dan lain sebagainya gitu ya. Yang membuat sekarang kita aman itu karena kita membentuk ASEAN, ya kan? Dan kita membenahi hubungan dengan Malaysia, kan tadinya ada konfrontasi. Dengan Singapura juga tadi konfrontasi. Kemudian segala macam lah doktrin sehingga ASEAN sekarang jadi damai. Karena ASEAN damai semua negara ASEAN sekarang jadi sahabat kita kan, nggak ada yang berantem dengan kita. Karena itu kita jadi aman. Jadi satu menurut saya diplomasi itu penting, dan makanya kalau boleh ada pesan bagi Pak Presiden itu sama Pak Menlu, anggaran diplomasi sekarang sangat memperhatinkan gitu ya. Kalau misalnya presidennya sangat aktif tapi anggaran diplomasinya kecil. Dan bukan hanya kecil tapi memprihatinkan. Nah, itu akan menimbulkan masalah ya. Kita harus objektif mengenai hal ini ya. Dan pemerintah juga harus menyadari hal ini gitu ya. Karena memang kalau misalkan bicara soal anggaran gitu, karena mungkin dilihatnya penting banget nggak ya gitu. Seberapa pentingnya sekarang pertanyaannya gitu? Seberapa pentingnya nih anggaran buat diplomasi? Karena orang taunya kan misalnya soal pendidikan, kesehatan, yang terekam di publik ya, Bang. Tapi kalau ngomong meningkatkan untuk diplomasi, good question. Jadi tergantung gini, jawabannya gini. Kita sekarang punya ambisi internasional nggak? Ya kan? Nah, kan kita lihat Presiden Prabowo kemana-mana nih, ke Peru, ke Brazil, ke Emirat, ini baru 15 hari kemarin dari Arab Saudi, Brazil, Prancis, dan Eropa. Jauh melebihi Presiden Jokowi, jauh sekali. Kalau kita lihat agenda Presiden Jokowi ke luar negeri tahun pertama dibanding dengan Pak Prabowo jauh banget, ya kan? Right. Jadi dan beliau banyak berbicara mengenai Indonesia, mau ini mau itu gitu, right? Tapi kalau mesin diplomasinya nggak ada bensinnya, nggak ada olinya. Nah itu itu menurut saya terserah kita. Kalau kita memang mau aktif, berarti anggaran untuk diplomasi harus normal menurut saya, minimal normal. Nyali juga butuh anggaran soalnya. Of course ya. Artinya memanaskan diplomasinya itu dalam artian gini Bang. Ya sebelum kepala negara masuk kan harus para diplomat ini kan yang menjadi ujung tombaknya kan Bang ya. Sekarang ini jujurnya mohon maaf sekali ya kalau yang dengerin, diplomat Indonesia di luar negeri hanya terima gaji, nggak ada uang untuk inisiatif. Jadi misalnya zaman saya waktu saya dulu diplomat gitu ya, saya terima gaji, tapi kalau saya mengajak diplomat Tiongkok atau Amerika untuk melobi atau bikin resepsi atau bikin promosi, itu ada anggarannya. Sekarang nggak ada, nol. Kalau mau ibaratnya ngopi-ngopi lah gitu. Nggak ada. Nggak pakai duit sendiri. Hanya gaji tok gitu. Mohon maaf ya. Dan ini makanya saya mendukung sekali kalau anggaran diplomasi itu diperhatikan. Ini bukan masalah foya-foya. Ini masalah keperluan operasional yang sepatutnya gitu ya. Dan ini bisa menimbulkan demoralisasi. Right. Kalau diplomat di luar dia hanya merasa hanya terima gaji dan tidak bisa berinisiatif kan, kasihan. Dan ini bukan salahnya Pak Menlu atau siapa. Ini karena memang ada masalah pengetatan anggaran yang berdampak kemana-mana gitu ya. Dan saya yakin hal ini perlu disorot ya. Tapi ini nggak apa-apa Pak Dino, ini bagus juga karena kadang-kadang perlu ada
nasihat-nasihat juga lah buat pemerintah. Oh ternyata karena diplomasi ini penting, apalagi Pak Dino punya pengalaman banyak di diplomasi dan ternyata perlu inisiatif-inisiatif dilakukan kan para diplomat itu. Ya. Bagaimana kita mau jadi negara besar gitu kan? Ya, sebagai contoh aja kita bilang mau investasi, kunci dari 8% kan investasi, kan? Dan ekspor gitu ya. Sekarang ini karena anggaran sudah sebanyak mungkin dipotong, tidak ada anggaran promosi lagi. Bisa nggak bayangkan Indonesia, KBRI kita di luar tidak ada anggaran untuk promosi. Promosi ya. Ya kan? Iya, padahal target pertumbuhan 8% itu salah satunya harus dari luar. Iya. Padahal peran diplomasinya di sana kan nggak hanya sekedar ngomongin politik. Ya, benar. Ekonomi masuk di situ kan. Iya. Semua hal itu berubah karena diplomatnya punya sumber-sumber untuk melakukan lobby. Coba lihat bapaknya Pak Prabowo Sumitro, bapaknya Prabowo itu ternyata